12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Akbar dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang judulnya evaluasi penerjemahan. Di mana kami mengambil judul dari evaluasi penerjemahan adalah menelusuri asal-usul dan evolusi bahasa Arab di Indonesia. Sebelum kami lanjut, lengkapnya kami uh, dengan segenap rasa sopan dan hormati kawan-kawan dan Bapak Abdullah selaku dosen mata kuliah terjemahan Arab Indonesia, dan juga kawan-kawan saya yang saya sayangi, dan jangan terlalu lama juga. Kita lanjut aja. Itu penjelasannya. Presentasi ini akan membahas evaluasi penerjemahan. Kita akan menelusuri asal-usul bahasa Arab dan juga kita akan membahas evolusinya di Indonesia. Mari kita lanjut dengan pemahaman dalam. Nah, yang pertama itu adalah kita bahas mengapa evaluasi penerjemahan itu penting. Di sini ada mengatakan akurasi, konteks budaya, dan kualitas. Yang dimana akurasi ini memastikan pesan asli disampaikan dengan tepat. Yang dimana akan membantu disampaikan dengan benar dalam bahasa target tanpa kehilangan makna atau mengalami distorsi. Di konteks budaya ini memastikan bahwa terjemahan sesuai dengan budaya dan konteks sosial pembaca bahasa target. Jadi dengan kata lain, beradaptasi bahasa agar sesuai dengan budaya Indonesia. Yang ketiga itu adalah kualitas. Kualitas ini adalah menjaga standar terjemahan yang tinggi, di mana terjemahan yang buruk bisa saja mengurangi kredibilitas teks, sehingga evaluasi diperlukan untuk memperbaiki tata bahasa, pilihan kata, dan struktur kalimat agar tetap alami. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah singkat masuknya bahasa Arab ke Indonesia. Jadi ada pertama itu abad ke-13, masuk melalui perdagangan dan interaksi budaya. Yang kedua itu penyebaran Islam. Bahasa Arab menjadi bahasa agama dan ilmu. Dan yang ketiga itu pengaruh kolonial, yang dimana peran bahasa Arab dalam pendidikan dan literatur. Nah, pembahasannya sudah saya jelaskan sedikit. Bahasa Arab masuk ke Indonesia yang seiring penyebaran agama Islam itu pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Para pedagang dan dari Arab dan Persia membawa bahasa Arab ke Nusantara melalui aktivitas perdagangan dan dakwah. Dan pada abad ke-11 dan hingga 12, Islam semakin berkembang di Indonesia dan bahasa Arab menjadi bagian penting dalam ekspresi budaya serta pendidikan agama. Nah, huruf bahasa Arab bahkan digunakan dalam berbagai dokumen. Dokumen sebelum akhir digantikan oleh huruf Latin oleh Belanda melawan bagaimana huruf bahasa Arab ini digunakan dalam berbagai dokumen sebelum akhirnya digantikan oleh huruf Latin oleh Belanda menjelang Perang Dunia. Bahasa Arab ini tetap memiliki pengaruh kuat di Indonesia, terutama dalam pendidikan Islam, hukum, dan budaya. Hingga kini bahasa Arab masih diajarkan di pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi sebagaimana dari studi agama dan kebudayaan Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas evolusi bahasa Arab dalam konteks budaya di Indonesia. Yang pertama itu ada adaptasi kosakata, yang dimana pengambilan kata-kata bahasa Arab itu bahasa Arab ke dalam Indonesia. Yang kedua itu pengaruh tata bahasa, yang dimana perubahan struktur kalimat dalam sastra dan agama. Yang ketiga invasi budaya, yang dimana bahasa Arab itu menjadi bagian dari identitas Muslim Indonesia. Selain itu ada juga evolusinya di konteks budaya Indonesia adalah yang pertama pengaruh dalam pendidikan agama, yang dimana bahasa Arab sangat ada kaitan dengan pendidikan agama Islam, contohnya di pesantren atau madrasah. Dan kedua digunakan pada penggunaan dalam ibadah. Dan yang kedua itu
integrasi dalam bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Arab ini telah berkontribusi dalam pembentukan kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam istilah keagamaan dan sosial. Contohnya ilmu, yang dimana artinya itu pengetahuan. Pengaruh ini sangat menunjukkan bahwa bahasa Arab tidak hanya digunakan dalam konteks agama, tapi juga masuk dalam komunikasi sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ada tantangan dalam pelajaran bahasa Arab. Mana itu masih ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, kesulitan memahami tata bahasa Arab. Yang kedua, kurangnya praktik percakapan bahasa Arab. Yang ketiga, perubahan zaman yang mengurangi minat generasi muda. Yang keempat itu adalah upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Arab di Indonesia, yang dimana untuk memastikan bahasa Arab tetap relevan dan dipahami oleh masyarakat Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan seperti pengembangan kurikulum bahasa Arab di sekolah dan universitas, dan penggunaan teknologi dan sosial media digital. Yang ketiga itu adalah peningkatan budaya literasi Islam. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh kawan saya, Taufik Ismail. Kepada Taufik Ismail, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan dengan judul baru, tantangan dalam penerjemahan bahasa Arab Indonesia. Dikarenakan sebelumnya kawan saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang tantangan dalam penerjemahan. Dan di sini saya akan melanjutkannya sedikit tentang tantangan dalam penerjemahan bahasa Arab Indonesia. Di sini tercantum ada 3, yaitu perbedaan struktur bahasa dan nuansa budaya dan istilah teknis. Di mana perbedaan struktur bahasa ada ini tata bahasa Arab dan Indonesia sangat berbeda. Ya, karena di sini kita sudah tahu persis pasti, karena kan orang Arab dengan orang Indonesia itu pasti berbeda dalam pengungkapannya dan logatnya. Dan nuansa budaya, ungkapan, dan idiom yang sulit diterjemahkan. Dan istilah teknis, keterbatasan kosakata Indonesia dalam bidang agama Islam. Jadi kita lanjut dengan kasus analisis penerjemahan teks agama dan sastra. Di mana di sini terbagi 3 teks, yaitu teks agama, teks sastra, dan perbandingan. Di mana di sini teks agama seperti yaitu analisis terjemahan Al-Quran dan hadis. Ya, dan selanjutnya teks sastra seperti kajian penerjemahan puisi dan prosa Arab klasik. Ya, dan sini termasuk juga dengan pembelajaran, yaitu tentang belajar mengarang ataupun bercerita dengan bahasa Arab klasik. Dan di sini ada perbandingan, yaitu evaluasi berbagai metode dan pendidikan. Dan selanjutnya di sini terdapat dampak penerjemahan terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Di sini ada 3 juga, yaitu pengayaan kosakata ataupun penambahan kata-kata baru dari bahasa Arab. Ya, di sini bagaimana sebelum kita belajar ataupun mengenal bahasa lain, ya kita harus menguasai yang namanya itu kosakata, ya, ataupun mufradat dalam bahasa Arab. Dan gaya bahasa, pengaruh dalam penulisan sastra dan ilmiah. Ya, gaya bahasa ini ialah kita bagaimana untuk memahami harokat, huruf, dan terjemahannya, supaya agar orang pembaca ataupun orang untuk memeriksa karya ilmiah kita agar mudah
untuk dipahami. Dan ketiga di sini pemahaman agama, yaitu aksesibilitas terhadap ajaran Islam. Ya, di mana bahasa Arab ini kita akan lebih mudah ataupun lebih mudah paham untuk mempelajari agama Islam. Dikarenakan kalau kalau kita ingin belajar agama, yaitu kita harus berbanyak dalam memperkuatkan Al-Quran dan hadis. Dikarenakan kedua itu dalam bahasa Arab. Supaya kita memahami ajaran Islam ini. Ya, dan yang terakhir di sini yaitu kesimpulan dan rekomendasi meningkatkan kualitas penerjemahan. Sebagaimana di sini tertera peningkatan kompetensi, pengembangan sumber daya, kolaborasi, dan standarisasi. Evaluasi penerjemahan sangat penting. Ini membantu memastikan akurasi dan kualitas dengan meningkatkan kompetensi, standaritas, dan kolaborasi. Kita dapat meningkatkan kualitas terjemah. Rekomendasi ini akan membantu di masa depan. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Saya Dr. Ismail dan saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata agar dapat untuk memahami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.